Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita diizinkan Allah untuk bersama-sama kita membuka Al-Quran ini, ya. Kita baca dan kita telaah isinya, untuk selanjutnya kita pedomani, ya, dan kita jadikan petunjuk di dalam hidup. Baiklah, sebagaimana biasanya pada hari Jumat malam ini kita jadikan sebagai hari mengaji, dan malam ini kita masih tetap dalam rangka membahas isi surat Al-Isra atau surat Bani Israel, surat ke-17, dan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-25. Ya, betul ya? Nah, sekarang kita baca 26. Wa'ati zil kurba, dan ya, berikanlah kepada zil kurba, karib kerabat, haqqahu, ya, haknya, wal miskina, dan orang-orang miskin, wabna sabilai, ya, dan ya, ibnu sabil, wala tubadzir tabziran, dan janganlah kamu membelanjakan harta itu secara, ya, mubazir. Nah, para hadirin, kita telah melihat bagaimana tema pokok daripada surat Al-Isra ini sangat menekankan perihal mengenai apa akibat bagi jiwa seseorang, ya, jika yang menjadi ingatan bagi dia itu dalam hidup ini hanyalah persoalan harta. Bagaimana harta itu mempengaruhi jiwa, ya? Bagaimana harta itu membentuk satu sikap hidup yang kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya, ya, harta itu akan membuat seorang menyikapi ketentuan-ketentuan Allah ini, ya, untuk kemudian menjadi menolak, ya, atau mengkafiri apa yang telah diturunkan Allah. Jadi potensi jiwa yang dirusak oleh harta ini menjadi titik poin, ya, dalam pokok bahasan surat Al-Isra ini. Sampai kita melihat bagaimana, ya, kaum Yahudi itu dikisahkan dalam ayat-ayat awal itu bahwasanya mereka akan mengalami hukuman sampai 2 kali, ya. Itu juga dijelaskan tentang bagaimana akibat daripada Allah melapangkan bagi mereka, ya, berbagai kesenangan kehidupan dunia, harta yang berlimpah ruah, ya. Akibatnya mereka hanya menjadi manusia-manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Bani Israel adalah satu kaum yang diberikan kepada mereka satu kitab. Untuk selanjutnya kitab ini mereka pedomani, ya, agar mereka tidak menyembah kepada selain Allah. Tetapi ketika mereka diuji dengan harta, ya, mereka lemparkan kitab Allah ini di balik, ya, ke belakang punggung mereka. Lalu mereka pedomanilah apa yang menjadi maunya atau ketentuan-ketentuan hawa nafsu. Nah, akibatnya mereka hanya merusak saja di muka bumi. Nah, peringatan ini juga tertuju kepada kita, ya, agar kita berhati-hati dengan harta, dan hendaklah kita merasa berat sekiranya Allah melapangkan kepada kita, ya, rezeki dunia ini begitu banyak. Karena apa? Karena ini akibatnya juga tidak bagus bagi jiwa kalau sekiranya kita tidak mantap, ya, tidak mantap dengan akidah ini. Kita juga melihat, ya, siapa itu satu negeri di mana Allah menghancurkan negeri itu. Kenapa? Ya, lantaran pihak yang pertama sekali mengingkari adalah orang-orang yang, ya, orang-orang hidup mewah. Jadi para hadirin, dengan demikian kita mendapat penjelasan tentang bagaimana Allah mengatakan kalau manusia ini ingin kehidupan dunia,
kami segerakan kehidupan itu, ya, bagi orang-orang yang kami kehendaki. Nah, barang siapa yang menghendaki akhirat, ya, kami, ya, lalu dia berusaha bersungguh-sungguh untuk memperoleh akhirat itu, ya, maka Allah pun akan, ya, memberikan dia bahagian dari akhirat itu ditambah bonusnya, ya, bahagian dari dunia. Dari sini menjadi jelas oleh kita hakikat hidup ini, bahwasanya yang mesti kita urus dalam hidup ini, ya, adalah urusan-urusan akhirat. Manusia dalam hidup membuat sebab, ya, lalu menerima akibat. Jika seseorang membuat sebab bisnis, sebab ekonomi, maka dia akan menerima akibat daripada ekonomi itu sendiri, ya, bisnis itu sendiri. Tapi kalau sebab-sebab itu hanya bernilai duniawi, maka dia hanya akan memperoleh balasan duniawi. Nah, kapankah manusia ini membuat sebab yang berakibat kepada akhirat? Ini yang diterangkan Allah. Jadi kalau kita membuat sebab yang berakibat pada akhirat, inilah sebenarnya yang benar-benar usaha. Tapi membuat sebab untuk dunia itu bukan usaha, ya. Karena apa? Karena kadang sebab itu yang kita buat itu memperoleh hasil, terkadang tidak, ya. Terkadang kita mengusahakan dunia itu berhasil, ya, dengan hukum-hukum bisnis, hukum-hukum perdagangan. Terkadang dia mendatangkan hasil, tapi terkadang tidak mendatangkan hasil. Tapi tidak untuk akhirat. Persoalan akhirat itu dengan kepastian, ya. Siapa yang berbuat untuk akhirat, benar-benar dia akan memperoleh balasannya. Kita ingat, ya, jadi kalau kita mengerti bahwasanya yang betul-betul diusahakan itu hanya akhirat, ya, maka hendaklah kita mengusahakan akhirat kita untuk apa? Bukan hanya untuk memperoleh akhirat, tapi juga untuk memperoleh dunia. Karena Allah memberikan kedua-duanya bagi orang yang mengurus akhirat. Kita ingatkan surat ke-59 ayat ke-18, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Nah, kalau sudah ada seruan kepada takwa, maka yang diingat itu apa? Yang diingat adalah ketentuan Allah. Ya. Kita siapkan diri kita ini untuk patuh, untuk taat, untuk menyerah pada ketentuan Allah. Nah, itulah yang diingatkan dengan takwa. Ya. Kalau sudah ingat dengan syariat Allah, dengan petunjuknya, dengan ketentuannya, maka Allah mengatakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah tanzur wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Maka hendaklah ingat setiap diri, dengan artinya hendaklah memperhatikan setiap diri itu apa yang akan dia perbuat untuk besok. Nggak ada Allah menyuruh kita memperhatikan nasib duniawi kita, nggak ada. Ya, yang disuruh diperhatikan itu apa? Yang untuk besok. Yang untuk dunia ini nggak usah diperhatikan. Karena apa? Karena dia barang jelas, sesuatu yang telah dibuatkan perinciannya. Jadi kadang ada orang sampai sampai mikir stres, depresi dan luar biasa hanya untuk memikirkan sesuatu yang sudah pasti. Apa itu? Nasib duniawi. Ya. Makanya Allah tidak menyuruh kita untuk apa? Untuk kemudian memikirkan tentang nasib duniawi kita, tidak. Tapi yang disuruh pikirkan Allah apa? Ma qaddamat liqad. Apa yang telah kamu berbuat untuk besok. Ya. Jadi berbuat untuk dunia itu, ya, sesuatu yang tidak lagi menjadi arahan dari Al-Qur'an ini. Tetapi berbuat untuk akhirat. Nah, itulah yang betul-betul hendaknya diperhatikan. Nah, baiklah para hadirin, kita tadi membaca ayat surat Al-Isra ini, ayat ke-26, ya. Wa ati zal qurba. Allah mengatakan dunia ini, ya, harta itu adalah pemberian. Ya. Dia tidak semata-mata usaha. Karena dia pemberian, maka Allah mengingatkan hakikatnya. Jadi hakikatnya dia amanah. Ya. Hakikatnya dia tidak semuanya untuk kamu. Ya. Walaupun tampaknya kamu mengusahakan dunia tadi itu. Ya. Nah, persoalan ini sulit diterima oleh orang, ya, yang mencoba memahami persoalan ini hanya dengan akal, ya, akal semata.
Nah, yang memberi penjelasan kepada kita ini adalah yang memberi rizki. Jadi imanlah yang bisa memahami bahwasanya harta yang ada di tangan kita itu hanya pemberian belaka. Ya. Maka Allah yang memberikan harta itu berpesan kepada kita, tidak semuanya harta itu untuk kamu. Ya, karena itu Allah mengatakan wa'ati zil kurba. Maka berikanlah kepada zil kurba, karib kerabat itu, haqqahu, hak-haknya, yang haknya itu. Ya. Tidak di dalam harta kamu itu, ya, enggak semuanya hak kamu. Ada hak karib kerabat. Kita kan tahu karib kerabat itu. Ya, orang tua itu karib kerabat. Saudara-saudara itu karib kerabat. Ya, tetangga itu karib kerabat, teman dekat itu karib kerabat. Mereka punya hak atas harta yang diberikan Allah kepada kamu. Nah, ini yang bisa menerima ini kan hanya iman, yang bisa menerima hakikat ini. Orang yang tidak bisa menerima rezeki itu datang dari Allah, maka dia tidak akan mau membelanjakannya sebagaimana yang diinstruksikan oleh Allah. Tapi kalau orang ini sadar bahwasanya harta ini dari Allah, rezeki itu datang dari Allah, walaupun tampaknya dia berusaha keras untuk memperolehnya, ya. Nah, dengan iman itulah kemudian dia akan membelanjakannya sebagaimana diperintahkan Allah kepada dia. Ya. Maka Allah mengatakan, ya, wa'ati dzal qurba, maka berikanlah, ya, kepada karib kerabat itu haqqahu, haknya. Ya. Wal miskinah, dan juga kepada orang-orang miskin. Wa ibna sabilah, dan kepada, ya, ibnu sabil, ya. Wala tubadzir, ya, tabziran, dan jangan kamu hambur-hamburkan hartamu itu, ya, kamu jangan menghamburkan, ya, sebagai orang yang suka menghamburkan harta. Nah, kemudian Allah mengatakan, innal mubadzirina, sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta, ya, kanu ikhwana, ya, syayatin, ya, sungguh mereka itu adalah apa? Ikhwannya setan, saudaranya setan. Kalau saudaranya setan berarti dia juga setan, ya. Wa kana syaiton, dan sungguhnya syaitan itu li rabbihi, ya, kepada Rabbnya kafuron, dia telah kafir. Nah, kita sering keliru mengartikan mubazir itu, ya, hanya dalam batas-batas pengertian yang sempit. Seolah-olah mubazir itu hanya pokoknya membelanjakan sesuatu yang mahal, yang ini itu mubazir, ya. Padahal yang dimaksud mubazir di sini ini apa? Ya. Kita lihat ujung ayat itu. Bahwasanya orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Setan itu kafir kepada Rabbnya. Jadi orang yang membelanjakan harta, ya, tidak sebagaimana yang diperintahkan kepada dia, tidak sesuai dengan ketentuan Allah, berarti apa? Mubazir. Ya. Jadi mubazir itu ketika kita belanjakan harta itu, ya, dengan mengingkari apa yang telah menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Ya. Allah perintahkan kepada kita agar memberi kepada karib kerabat, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, ya. Kita bantah itu, ya. Nah, kalau demikian berarti kepada siapa kita belanjakan? Nah, kalau kita belanjakan hanya untuk memperoleh kesenangan duniawi, itu yang namanya mubazir. Jadi mereka yang mengelak dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam membelanjakan harta adalah orang-orang yang, ya, orang-orang yang mubazir. Kemudian Allah mengatakan, ya, wa imma tu'ridana, dan kiranya kamu itu tu'ridana, kamu itu berpaling dari mereka, ya, kamu berpaling dari mereka, ya, tu'ridana anhum, dari mereka itu, ibtigha'a rahmati mir rabbika, ya, dengan mencari rahmat dari Rabb engkau, ya, tarjuha, yang sangat kamu harapkan. Nah, sekiranya, ya, kamu berpaling dari mereka, ya, karena apa yang mereka mau itu tidak ada pada kamu. Mereka memohon bantuan kepada kamu, ya, untuk
untuk beli beras kah, untuk pokoknya bantuan ya. Atau mereka ingin berhutang kepada kamu karena mereka sedang apa? Terdesak. Ya. Lalu kamu ingin berpaling dari mereka itu, dari kewajiban itu. Kamu ingin berpaling dari kewajiban itu. Kenapa? Karena apa yang mereka minta tidak ada pada kamu. Nah, kamu berpaling dengan apa? Ibtigha'a rahmati min rabbika tarjuha. Dengan cara kamu mencari apa? Ya, dari apa yang kamu cari, ya dari rahmat Rabbmu itu, ya, yang sangat kamu harapkan. Nah, tarjuha. Jadi artinya mereka minta kepadamu, sedang yang dia minta itu nggak ada. Yang mereka minta itu apa yang kamu cari dari rahmat Rabbmu yang kamu sangat mengharapkannya. Ya, jadi yang dimintanya itu adalah harta yang kamu cari dari rahmat Rabbmu itu. Maka maka katakanlah lahum pada mereka itu qaulan ya maisyuran. Katakanlah dengan perkataan yang lemah lembut. Ya. Ingat, ini ketentuan Allah. Kalau mereka minta harta kepada kamu, mereka minta uang, minta harta, pinjam dan lain sebagainya, dari apa yang kamu cari apa? Rezeki itu, dari yang kamu cari rezeki itu, kalau nggak ada sama kamu, bagaimana? Jangan kamu cela. Ya, jangan kamu cela, jangan kamu hinakan, jangan kamu rendahkan, ya. Nah, ini dari Allah. Allah yang mengatakan begitu. Ya. Jangan kamu cela orang-orang yang seperti itu. Ya. Berkatalah kepada mereka itu dengan perkataan yang ya. Yang maisura, ya. Perkataan yang lembut, perkataan yang menghargai, ya. Jadi jangan sampai kamu kemudian berkata yang kerja atau macam-macam, kan istilahnya. Kadang-kadang sudah nggak dikasih, ucapan orang yang diminta itu menyakitkan. Sudahlah nggak dikasih, ya. Nah, ini ketentuan Allah, bahwasanya Allah tahu, Allah yang memberi rezeki, ya. Allah tahu kalau memang Dia atur rezeki itu kepada kamu sehingga kamu tidak bisa memberi kepada mereka. Terkadang yang minta ini adalah orang tua. Iya kan? Orang tua kan sering minta apa? Kalau nggak punya kan minta kepada anak. Atau ya saudara, karib kerabat, teman dan lain sebagainya itu. Nah, disinilah pentingnya jiwa itu tidak terpengaruh dengan adanya harta atau menjadi kikir karenanya. Ya. Kemudian Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan, ya. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu, ya, ila unuqika, ya, kepada leher kamu. Wala tabsutha, ya. Jangan pula kamu ya hamparkan, ya, kulul basti, ya, dengan tiap-tiap penghamparan. Atau jangan kamu lapang-lapangkan, ya, dengan tiap-tiap pelapangan, ya. Fataquda, maka taquda, ya, akan menjadi duduk kamu, ya, maluman mahsuran, ya. Kamu akan menjadi duduk sebagai orang yang orang-orang yang tercela, dan juga orang yang mahsuran, orang yang mahsuran itu orang yang menyesal. Nah, para hadirin, begini Allah membuat aturan. Dia yang beri harta, lalu dia yang buat aturan bagaimana kita mesti memperlakukan harta itu, ya. Bagaimana pandangan kita terhadap harta itu, dan bagaimana kita mesti memperlakukan harta tadi itu, ya. Jangan kamu kikir dengan harta itu, ya. Jangankan kikir pada orang lain, ya. Kikir pada diri sendiri aja nggak boleh. Tahu orang kikir pada diri sendiri, ya. Sehingga Rasulullah itu mengatakan, ya, infak itu yang pertama kepada siapa? Kepada diri sendiri. Itu yang pertama, ya. Baru kepada, ya, yang lain-lainnya. Jadi kalau membelanjakan harta pertama untuk diri, ya. Maksudnya apa? Contohnya begini. Kita beri kita beri katakanlah keluarga makan, tapi kita nggak makan, itu kita nggak
nggak bisa apa? Bekerja dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini pertama itu infak itu untuk diri. Ya, untuk diri dulu. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini. Kalau seseorang memperoleh rezeki dari Allah, tiba-tiba saja kita ada job, ada ada prospek, dapat uang cukup banyak. Ya. Lalu dia belanjakan, dia belinya baju, dia belinya sepatu. Ya, maka kata Rasulullah, Allah senang melihat orang yang dia beri rezeki oleh Allah, lalu dia diinfakkannya untuk dirinya. Dia tampil tidak compang-camping. Nampak bekas bekas harta itu, bekas rezeki itu ada. Untuk menunjukkan dia pakai baju yang bagus itu, ini rezeki dari Allah. Jadi dia nampakkan itu, ini bukan pengertian sombong loh, berbeda loh, ya. Jadi dia nampakkan itu adalah untuk menunjukkan memang dia mendapat rezeki dari Allah. Dia tunjukkan. Terkadang ada orang yang dapat rezeki diam-diam, disimpannya terus rezeki itu dilaci, dibalik bantal dan macam-macam, sampai sendiri untuk dirinya sendiri dia kikir. Dia nggak berani menampakkannya. Siapa? Kalau dia beli sesuatu nanti orang tahu, orang takut minta. Nah, ini namanya. Ya. Nah, jadi orang yang kikir, bahkan jangankan sama orang, sama dirinya sendiri dia kikir. Ya, kalau makan itu dicarinya yang paling murah, bahkan kalau perlu yang nggak bergizi pun nggak masalah. Asal warak, ya. Padahal dia punya uang untuk makannya yang bergizi. Nah, ini kadang-kadang dengan diri sendiri bisa kikir orang itu. Nah, kata Allah, tapi jangan pula sampai kamu royal. Ya, royal itu artinya kamu baru dapat uang dikit udah tiap hari makannya kemana namanya? Ke sederhana dan lain seterusnya sebagainya ya. Artinya pokoknya ada apa beli, jangan begitu. Ya. Jadi sama Allah tidak boleh begitu. Tidak boleh terlalu kikir, tapi juga tidak boleh royal membelanjakan apa saja ya sekehendak hati kalau diberikan oleh Allah rezeki. Nah, ini pengertiannya. Walaupun itu sudah kamu keluarkan zakat dan infaknya. Ya. Jadi kalau perlu memang, kalau kita dapat rezeki itu, belanjakan yang setelah kita jatahkan untuk infak fakir miskin semuanya ya. Ternyata masih ada uang kita masih banyak. Ya. Sekarang kita mau kepingin apa kita ini? Ya. Apa? Ikan bakar. Beli ikan bakar itu. Ya. Kepingin apa kita? Ya, beli sepatu tadi itu. Begitu maksud Allah. Ya. Jadi jangan disimpan-simpan harta itu. Karena apa? Karena kekikiran tadi itu. Nah, tapi jangan tiap ada model baru kamu Kamu beli. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Kamu tiap-tiap ada apa lalu kamu keluarkan uang. Nah, ini yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan Nah, inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau, yabsutu rizqa. Sesungguhnya Rabb engkau itu, ya, yabsutu rizqa, ya, Allah itu melapangkan jalan. Lima yasha'u, bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yaqdiru, dan membatasi, ya, siapa yang dikehendakinya. Innahu kana bi ibadihi, sesungguhnya Allah itu dengan hamba-hambanya khabiran basiran. Ya. Allah itu khabir, sangat teliti dan juga sangat ya maha melihat. Nah, para hadirin, Allah mengatakan, ya, dialah yang menjadikan seseorang itu mudah mendapat rezeki. Dialah yang membuka lapangan rezeki itu. Ya, Allah bentangkan. Jadi dia yang bentangkan. Dia pula yang mengaturnya. Ya. Jadi seseorang itu tidak akan memperoleh rezeki kecuali sebatas yang dia atur. Jadi kamu tidak bisa melapangkan rezekimu sendiri. Kamu tidak bisa mendatangkan rezekimu sendiri. Ya, itu semua didatangkan oleh Allah. Dia yang lapangkan, dia yang sempitkan. Maka jangan kamu merasa Ya, sombong. Jangan kamu merasa kamu hebat.
kamu pintar cari uang, jangan kamu merasa ya bahwasanya semua itu jerih payahmu, tidak. Ya. Walaupun kamu kalau sudah berusaha keras, kalau Allah yang atur sekian mau apa kamu? Ya. Jadi ada orang yang ya begitu mudah dapat uang, begitu mudah dapat rezeki. Itu tidak lain karena Allah yang melapangkan rezeki tadi itu. Ya, dia yang membuka peluang-peluang, potensi-potensi daripada sumber-sumber rezeki itu. Sehingga kamu dapat memiliki rezekimu yang sekarang ini. Jadi kalau ada orang yang sedang sempit rezekinya, itu bukan karena dia tidak pandai cari uang, atau bukan karena dia malas, atau bukan karena dia apa? Yang bodoh dan lain sebagainya, tidak. Karena Allah yang atur rezeki itu. Nah, ini hakikatnya. Jangan sampai lupa. Ya. Ini Allah yang memberi penjelasan ini kepada kita. Ya. Jadi dengan memberi penjelasan ini kepada kita, agar jiwa kita itu memiliki cara pandang yang benar tentang harta yang kita miliki. Atau harta yang dimiliki oleh orang lain. Nggak ada usaha manusia dalam harta ini, nggak ada. Ya. Manusia itu hakikatnya tidak mengusahakan apapun untuk hartanya. Karena semua itu hanyalah pemberian, itu hakikatnya. Ya. Memang kita akan berbenturan dengan pengertian-pengertian bahwasanya harta harus dicari. Ketika akal kita melihat bahwasanya kalau kita nggak kerja juga nggak dapat apa? Nggak dapat duit. Itu akal kita mengatakan begitu kan? Ya. Tapi akal kita juga tahu, ya ada orang yang kerja tapi juga nggak dapat duit. Ya. Allah memang menyuruh, wa idza qadaitumus shalah. Jika kamu telah menyelesaikan salatmu itu, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di bumi. Ya batagu fadla minallah. Carilah karunia Allah itu. Ya. Nah, kan diperintahkan untuk mencari. Tapi adakah jaminan bahwasanya kita mencari itu dapat rezeki itu? Tidak. Ya. Dia hanya kita diperintahkan semata-mata mencari. Ya. Tapi tidak dijamin kalau dapat. Nah, jadi dengan demikian kita melihat hakikat ini. Ya. Ada orang yang mencari dengan dari pagi sampai malam dia cari dengan usaha yang keras. Ternyata hasilnya ya, hanya sedikit atau malah nggak dapat. Ada orang yang keluar rumah sudah siang hari, dapatnya banyak. Nah, berarti disinilah terletak bahwasanya sebenarnya hakikatnya rezeki itu nggak berhubungan dengan usaha yang kita kerjakan dalam dunia ini. Tapi kalau akhirat, ya, siapa yang berbuat walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat hasilnya. Ya. Nah, kepastian itu hanya ada pada balasan akhirat. Tidak ada kepastian untuk balasan dunia. Ya. Tidak selalu orang yang rajin itu akan kaya, kan pepatahnya begitu ya, rajin pangkal apa? Pangkal kaya ya. Nggak selalu begitu. Nah, dengan memahami hakikat harta sebagaimana digambarkan Quran ini, ya, hendaklah kita menjadi arif, ya. Hendaklah kita selalu melihat setiap rezeki yang datang kepada kita itu betul-betul sama Allah sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Allah mengatakan, ya, dalam ayat tadi itu, ayat berapa tadi itu? Ya. Innahu kana ya bi'ibadihi. Sesungguhnya Allah itu dengan hamba-hambanya khabirun basirun. Allah maha teliti lagi maha melihat. Jadi setiap rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya itu sudah terukur. Ya, Allah sesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan si hamba tadi itu. Ya, dengan kebaikan-kebaikan yang menyertainya. Ya. Kalau Allah hendak merusak atau hendak menyingkirkan seseorang, maka dia akan apa? Dibukakannya pintu rezeki itu sebanyak-banyaknya, akibatnya dia menjadi rusak jiwanya. Itu beberapa ayat bercerita tentang seperti itu. Ya. Contohnya, kenapa orang-orang yang hidup mewah itu kemudian diberi perintah lalu mereka fasik? Berarti kan banyaknya harta itu hanya membuat mudarat kepada mereka. Ya. Nah, kenapa Allah beri harta yang banyak? Ternyata hanyalah untuk agar mereka sampai kepada apa? Kepada ajal, ya, hukuman itu, kepada sunnatullah, ya, hukuman. Jadi untuk itu, jadi ada istilah yang kita kenal dalam Al-Quran itu apa namanya? Di lulu itu? Di istidraj, ya.
Istidraj itu adalah tarikan samar, di mana ketika seseorang itu dinaikkan sama Allah, tapi secara tersamar dia sebenarnya sedang dihancurkan. Nah, inilah berhati-hati kita. Jadi jangan kita terlalu bergembira karena banyaknya harta, jangan terlalu sedih, dan juga jangan panik di dalam persoalan harta. Itu hal-hal yang sudah selesai istilahnya, ya, yang sudah dituliskan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan salah satu bentuk takdir yang harus kita yakini itu apa? Selain ajal, rizki, ya kan, termasuk jodoh kan, yang harus selalu kita ingat tentang takdir itu ya. Nah, setelah tahu itu, Allah mengatakan, wala taqtulu, jangan kamu membunuh auladakum, anak-anakmu, ya, khasyata imlakin, karena kamu takut dengan kemiskinan. Nahnu, ya, narzukuhum, kamilah yang memberi rezeki mereka, wa iyakum, begitu pula dengan kamu. Inna, sesungguhnya, qatlahum, membunuh mereka, karena khita'an kabiran, ya, adalah perbuatan, ya, dosa yang sangat besar. Ada ayat yang serupa, cuman saya lupa letak ayat itu. Cuman ayat itu dengan ayat ini berbedanya hanya pada peletakan. Kalau di ayat yang sebelumnya itu, kalau nggak salah surat Al-An'am ya, itu yang disebut kamu dulu, kamilah yang beri rezeki kepada kamu, ya, begitu juga kepada anak-anakmu. Tapi kalau ayat ini gimana? Kami yang beri rezeki kepada mereka, begitu juga dengan kamu. Nah, ya kan, persoalan rezeki semuanya kan, masalahnya masalah harta. Nah, jadi persoalan rezeki itu persoalan akidah, ya. Orang yang, katakanlah, orang yang tidak beres akidahnya, ya, dia tidak mengakui kalau Allah ini yang memberi rezeki. Orang yang nggak mau bayar zakat itu dinyatakan oleh Al-Quran sebagai orang musyrik, ya. Kenapa? Karena berarti dia mengakui ada Tuhan lain yang memberi rezeki kepada dia. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya kalau akidah manusia ini nggak beres, maka salah satu bahagian yang paling lebih dahulu guncang itu adalah masalah harta. Pandangan orang pada harta itu dikokohkan oleh akidah. Jadi kalau akidahnya goncang, ya, goncang pula pandangan ini. Kenapa sampai ada orang khawatir dengan rezeki? Kenapa? Karena akidah yang nggak betul. Ya, orang tidak percaya kalau rezeki itu dari Allah. Akibatnya dia takut dengan kemiskinan. Ternyata akibat dari takut pada kemiskinan ini membuat perbuatan yang fatal. Apa fatal itu? Sampai membunuh anak. Ya. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya itu sekedar begitu, tidak. Itu hubungannya dengan apa? Dengan akidah sebenarnya. Ya. Jadi kalau manusia ini tidak kokoh akidahnya, akibatnya dia percaya ada pihak lain yang juga menjadi apa? Menjadi penentu bagi rezekinya, ya. Maka Al-Qur'an mengatakan orang ini sebenarnya mempersekutukan Allah. Kenapa seorang mukmin bisa khawatir dengan rezekinya? Sementara dia tahu rezeki itu hanya datang dari Allah dan nggak ada hubungannya dengan usaha manusia. Nah, kalau ada manusia takut dengan miskin, sebenarnya apa yang terjadi sama dia itu? Takut dengan miskin itu apa yang terjadi sama dia? Nah, dia nggak yakin Allah yang memberi rezeki. Nah, paham sampai sini? Kemudian Allah mengatakan, kami yang beri rezeki mereka. Mereka, ya, baru kamu. Kan begitu disebutnya ya. Kami yang beri rezeki mereka, begitu pula dengan kamu. Jadi kenapa sampai ada anggapan ada pihak lain yang memberi rezeki kamu dan anak-anakmu? Kenapa kamu punya anggapan, ya, dari kamulah rezeki anak-anakmu? Nah, sebagaimana setan-setan itu mengatakan kepada kamu, kalau nanti anakmu banyak, hidupmu akan miskin. Ya, kan begitu kata para setan. Akibatnya orang mukmin sibuklah membatasi
kelahiran anak. Kalau dalam surat Al-An'am, anak dulu disebut, kamu dulu, baru anak-anak. Kalau ini anak-anak dulu. Nah, bedanya apa? Bedanya, kalau dalam surat Al-An'am, anaknya sudah ada. Lalu dibunuh karena kemiskinan. Kalau ini baru takut miskin, anaknya belum ada. Ya. Jadi dia takut miskin padahal anaknya belum ada. Kalau dalam surat Al-An'am itu anaknya sudah ada. Dia membunuhnya karena kemiskinan. Kalau ini kan baru takut miskin, berarti kan belum ada anak-anaknya itu. Ya. Jadi jangan disangka membatasi kelahiran itu adalah persoalan apa? Persoalan biasa. Tidak, itu akidah yang hancur sebenarnya. Ya. Sekarang kita melihat begini. Kita lahir itu kebetulan atau memang direncanakan Allah? Nah, direncanakan Allah kan? Kalau Allah sudah merencanakan, bisa nggak dibatalkan? Nah, jadi dengan demikian tidaklah lurus pandangan kita itu. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa membatalkan? Sekarang kita lahir dibatasi oleh orang tua kita misalkan, atau kita membatasi anak-anak kita, ya, itu betul nggak kira-kira pemahaman seperti itu? Tidak, ya. Nah, itu lahir daripada ketidaktahuan manusia mengenai hakikat kehidupan itu sendiri, ya. Jadi setan-setan itu mengajarkan, lihatlah, digambarkanlah dalam film, banyak anak, wah kacau kehidupannya, ya. Bapaknya cari uang susah payah, ternyata nggak cukup ngasih makan anaknya. Ya, lihatlah, ya, begini nih akibatnya kalau banyak anak. Lalu di framing sedemikian rupa seolah-olah cukup dua anak. Dirusaklah kemudian alat reproduksi perempuan ini. Dimasuki apa namanya? Spiral, minum obat anti hamil yang semua itu merusak jiwa, merusak apa? Alat reproduksi perempuan. Bahkan obat-obat anti hamil itu sampai menimbulkan kanker, ya. Bayangkan kerusakan yang ditimbulkannya. Begitu loh kalau malah dianggap sebagai, ya, tidak bertentangan dengan Islam. Jadi ini karena akidah yang rusak. Kalau akidah manusia ini nggak jelas sama mereka, maka akibatnya seperti itu, ya. Jadi jangan sampai ada anggapan kita ini, kalau Allah tidak akan menghadirkan manusia ini ke muka bumi, walau bagaimanapun juga tidak akan hadir anak itu. Tapi kalau sudah ditakdirkan, kamu halangi kayak apapun juga akan tetap hadir. Karena persoalan penciptaan manusia itu, penciptaan makhluk hidup itu mutlak, hanya penciptaan itu hanya kembali kepada Allah, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahisatan. Sesungguhnya dia adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Ya. Lalu dikaitkanlah persoalan ini dengan persoalan zina. Karena ini ternyata berhubungan dengan kemanusiaan, ya, penjagaan kemanusiaan. Jadi akidah bagaimana pertama ditetapkan oleh Allah, ya. Wa qada rabbuka, dan telah memutuskan Rabbmu, ayat 18, ya. Allah agar apa? Jangan kamu la a'budu iyahu, jangan kamu menyembah kepada selain dia. Ini prinsip pokok pertama. Lalu kita melihat pengarahan syariat itu ternyata adalah dalam rangka untuk menjaga kemanusiaan, ya. Maka Allah menjelaskan pokok pertama, kesalahan pertama, kehancuran kemanusiaan itu karena apa? Karena tidak kokohnya tauhid di dalam diri manusia. Jadi kalau manusia kemudian mengambil hak-hak Allah, membuat aturan sendiri, membuat hukum sendiri, maka yang akan hancur adalah kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga siapa yang mengambil hak-hak Allah, yaitu hak membuat aturan, membuat hukum, Al-Quran mengatakannya sebagai tauhid, orang yang melampaui batas, ya. Nah, jadi dengan demikian menjadi rusaklah kehidupan manusia. Nah, Allah kemudian memperbaiki hal ini dengan menjelaskan yang perlu kamu ingat, ya. Jiwa manusia ini rusaknya karena tidak kokohnya akidah. Maka dijelaskanlah tentang pertama, harta itu berasal dari Allah, ya, dan harus dibelanjakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini semua berkaitan dengan syariat penjagaan
manusia itu sendiri, ya. Maka sampailah dihubung-hubungkan masalah harta itu dengan kecemasan manusia, dengan kemiskinan, ya. Dengan apa, rusaknya jiwa, menjadi kikir, menjadi apa namanya, menjadi mubazir. Nah, sekarang mulai beralih kepada tentang zina itu sendiri. Zina itu adalah membunuh manusia, sebagaimana membunuh apa? Membunuh anak, ya. Karena yang akan hancur adalah ya kemanusiaan itu sendiri. Maka Allah melarang mendekati zina, ya. Jadi mendekati zina itu berarti segala yang mendekat itu adalah apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena dia keji. Kemudian Allah mengatakan wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Dulu di Surabaya ini sebelum dilarang itu kan ada komplek apa? Komplek Doli, ya. Dari sini tahu kan jalannya? Nah, dari sini jalan sampai ke Doli itu adalah seburuk-buruk jalan. Paham maksudnya? Ada orang dia berencana mau ke Doli, mau zina sana kan ya. Lalu dia sudah tahu jalannya. Langkah pertama keluar dari rumahnya sampai menuntun dia ke Doli itu adalah seburuk-buruk jalan. Pintu pertama yang membukanya itu yang dikatakan dengan pandangan mata. Ya, pandangan mata yang apa? Kan kita diminta oleh Allah, qul lil mu'minin, katakan pada laki-laki yang beriman, yaghdud ala absarina, ya, agar mereka menahan apa namanya? Pandangan matanya. Ini pintu pertama dari zina itu. Kalau pintu ini terbuka, akan terbuka pintu selanjutnya. Ya. Jalan yang menuju pada zina adalah jalan seburuk-buruk jalan. Jadi dia ada tahapan, ya. Semakin dekat kepada zina, ya, maka orang akan apa? Sekali pintu terbuka satu, dia akan membuka pintu kedua. Pintu kedua terbuka, dia akan membuka pintu ketiga, sampailah kepada pintu terakhir. Nah, kenapa dilarang mendekati? Karena zina itu terjadi karena nafsu yang sudah tidak bisa, syahwat yang tidak bisa lagi dikendalikan. Karena itulah zina itu terjadi karena itu. Jadi makanya arah yang menuju kepada zina itu ditutup segera. Ya. Kemudian ya, wala taqtulu nafsa, dan jangan kamu membunuh jiwa. Allati haramallah, yang Allah mengharamkannya. Illa bil haq, kecuali dengan hak. Ya. Jangan kamu membunuh manusia yang Allah telah mengharamkannya. Ya. Jangan kamu bunuh orang ini, nggak boleh membunuh manusia ini. Kecuali dengan hak. Bagaimana dengan hak? Yang pertama, hak itu adalah kisos. Itu boleh membunuh karena kisos. Yang kedua dalam peperangan. Boleh membunuh manusia di dalam peperangan. Atau Nabi juga mengatakan boleh membunuh kalau kita dirampok. Ya. Atau orang zalim pada kita, orang itu akan bunuh kita, boleh dia kita bunuh. Ya. Ini adalah apa-apa yang dikatakan Allah dibolehkan. Ya. Atau orang itu mencela agama Allah, mencaci maki Nabi Rasulullah, mencaci maki Islam, boleh kamu bunuh. Ya. Jadi kalau selain itu tidak boleh kamu bunuh. Ya. Nah, ini yang illa bil haq itu. Boleh kita membunuh. Ya. Waman kutila, dan siapa yang membunuh, ya, mazluman, dikarenakan zalim, ya, sebagai kezaliman, ya, faqad ja'alna, maka sungguh telah kami jadikan, ya, liwalihi, bagi walinya, ya, sultanan, ya, kekuasaan, ya. Jadi sungguh telah kami berikan kekuasaan bagi walinya itu untuk apa? Membalas kisos. Ya. Artinya barang siapa yang membunuh manusia karena zalim. Orang ini salah ngomong sedikit, langsung dibacok, mati. Ya. Atau membunuh orang karena nggak bayar utang dia, dibunuhnya orang tadi itu. Atau membunuh orang karena apa misalkan? Goda istrinya, langsung dibunuhnya. Ya. Atau membunuh orang karena ya kepada hal-hal yang tidak hak. Ya.
Kalau itu dia kerjakan, sungguh kami telah beri kekuasaan kepada walinya untuk membalas dalam pengertian dalam hukum ya. Bukan membalas kok ketok langsung di apa? Dipateni nggak begitu. Kisos maksudnya ya. Jadi boleh. Bukan kalau ingin bunuh keluarganya itu setelah di sidang, di apa namanya itu? Ya di sidang ya. Setelah di pengadilan, masa pengadilan vonis sudah jatuh, terbukti membunuh. Itu boleh keluarganya sendiri yang bunuh. Ya. Nggak perlu algojo yang mengeksekusi. Ya, walaupun juga boleh algojo, tapi begitu intinya itu. Kami beri kekuasaan kepada keluarganya itu untuk membunuh, ya. Fala yusrif fil qatli, maka janganlah dia berlebih-lebihan di dalam membunuh, ya. Kalau bisa memang yang betul itu adalah dengan dipancung, sekali pancung sudah langsung mati. Bukan dibacoi badannya berkali-kali. Ya. Hah? Ya sikil tangan itu enggak begitu. Betul, jadi dipancung itu. Dengan dipancung itu kan langsung apa? Langsung mati, ya. Innahu kana mansuran. Ya, sesungguhnya dia adalah orang yang ditolong. Ya. Jadi ibaratnya Allah akan menolong orang itu ya kalau kamu sampai ya berlebih-lebihan di dalam membunuh itu. Nah, para hadirin, syariat Allah itu gunanya adalah untuk menjaga manusia ini. Kalau orang membunuh juga dibunuh, apa akibatnya? Ya. Kan sudah biasa manusia ini sejak dahulu, ya. Zaman dahulu, zaman di Arab juga begitu, di zaman Nabi itu dulu, ya. Kalau sudah mati satu orang, nuntut yang ini. Ini bunuh ini nuntut pula yang ini keluarganya. Ibaratnya itu dalam 7 turunan, ya. Nggak akan selesai-selesai, kan apa? Karena yang satu ini dibunuh, maka dia akan bunuh keluarga yang lain. Yang ini lagi nggak terima. Nah, jadi Islam meletakkan hukum itu dengan adil. Taruhlah hukum yang terjadi sekarang ini. Orang dihukum, bunuh, vonis 8 tahun. Nanti remisi, paling dia jalani cuma 5 tahun lah. 5 tahun atau 6 tahun, ya kan? Atau 4 tahun malah. Begitu keluar dibacok sama keluarganya. Ini kan sering terjadi seperti itu. Jadi hukum yang ada tidak menyelesaikan masalah. Karena tidak meletakkan sesuatu dengan hak, dengan adil. Tapi coba begini. Ini bunuh. Ini membunuh kan? Diadili, terbukti. Nah, sekarang bagaimana? Ya. Islam mengeluarkan 2 alternatif. Bayar apa? Bayar bukan dam, apa? Diat. Bayar diat. Ya. Sesuai permintaan keluarga. Atau silakan dibunuh. Nah, pada akhirnya ketika keluarga itu memaafkan, atau dia memaafkan, 3 itu alternatifnya. Memaafkan, membayar diat, lalu dibunuh juga. Dari 3 ini penyelesaian semuanya. Kalau keluarganya sudah kami maafkan, udah nggak dihitung. Jadi tidak ada lagi dendam, karena sudah Kalau pihak keluarga ini menerima diat, menerima tebusan dengan uang, juga berhenti, tidak ada. Nah, begitu pula kalau dibunuh. Kan sudah berdasarkan putusan hukum dibunuh. Nggak akan ada lagi dendam. Dengan demikian selesailah masalah pembunuhan. Kalau sekarang ini orang masih nggak pernah selesai persoalan itu. Kenapa? Karena tadi itu diselesaikan dengan hawa nafsu manusia, dengan hukum buatan manusia yang nggak akan menjadi solusi dalam masalah ini. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan wala taqrabu malal yatim. Maka janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Ya. Jangan kamu dekat-dekat dengan harta anak yatim. Ya. Illa terkecuali billati hiya ahsan, dengan cara yang sangat baik. Kemudian hatta ya belugha, sehingganya sampai ya asuddahu, dia itu kepada kedewasaannya. Jangan sekali-kali kamu dekati harta anak yatim, ya, terkecuali dengan cara yang sangat baik, ya, sehingga dia sampai kepada usia yang dewasa, ya, sampai akhir baliknya, sampai dia bisa mengerti bagaimana mengurus harta. Nah, kasus-kasus semacam ini banyak terjadi, ya, terutama kalau anak yatim itu masih kecil, masih balita, ya, ditinggal mati bapaknya misalkan. Nah, terkadang harta itu banyak,
ibunya masih muda, ya. Kemudian ibunya ini kawin sama kamu. Kalau ibunya kawin sama kamu, otomatis apa? Kamu kepala keluarga, ya. Padahal bapaknya meninggalkan apa? Warisan harta kepada yang harus dibagi antara ibu dengan anak, ya. Karena dia masih balita, tentu belum bisa harta itu dibagikan ke anak tadi itu. Nah, pada akhirnya karena kamu kepala keluarga, kamu yang mengelola harta tadi. Nah, ini yang dikatakan harus dengan cara yang sangat baik. Disisihkan mana harta istrimu itu. Yang kalau istrimu tentu kamu bisa memakan harta istrimu. Tapi ini harta anakmu yang sebagian ini. Harta anak yatim yang kamu mesti berhati-hati di dalam mengelolanya. Nah, harus dipisahkan sejak awal, ya, sekiranya kamu mengelola harta itu, ya. Jadi dengan demikian Allah mengingatkan harta anak yatim itu jangan sampai termakan olehmu. Memang ada kebolehan memakan harta yang bukan memakan harta anak yatim, mengambil sebahagian sebagai upah telah mengelola, ya. Jadi harta anak yatim ini ada misalnya 1 miliar misalkan kan, ya. Lalu kita kelola dalam bentuk satu perusahaan. Nah, boleh dari keuntungannya itu kamu ambil sebagian sebagai upah daripada kamu mengelola harta anak yatim itu. Tapi yang materi jumlahnya jangan kamu ambil. Nah, sehingga Allah mengatakan, ya, lalu berikan, ya, sampai anak itu dewasa, jangan kamu miliki. Nah, terkadang banyak kasus tentang harta anak yatim ini, apakah harta itu dititipkan temannya misalkan, ya. Titip harta anakku gede kayak apa? Berikan. Nah, kadang harta itu kan dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, kita kelola. Nah, disinilah Allah mengingatkan betul jangan sampai rusak jiwamu dalam pandanganmu masalah harta. Begitu pula dalam hal membunuh, dalam hal berzina. Semua itu ada hubungannya dengan pandangan tentang harta. Iya kan? Betul nggak kira-kira? Zina ini kan bisa beli jual beli. Iya kan? Kadang orang terdesak harta dia jual diri. Ya, atau orang sedang banyak uang dia main bungkus aja, nggak mau apa? Nggak mau susah. Ini ya. Nah, begitu pula dengan pembunuhan. Pembunuhan itu seringkali terjadi kan masalah apa? Masalah harta juga. Ya. Nah, inilah yang dikatakan Allah, betapa rusaknya manusia ini kalau masalah harta itu belum lagi duduk di dalam persoalan dirinya itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa'aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Innal ahda sesungguhnya janji kana mas'ulan, itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini berkaitan dengan janji. Janji yang harus kita penuhi pertama adalah janji dengan Allah. Kita pernah belajar kemarin kan mengenai janji dengan Allah kan. Kita janji dengan Allah supaya memenuhi janji dengan manusia. Kalau kita janji dengan manusia, kita juga berjanji dengan Allah akan memenuhi janji dengan manusia. Makanya kalimatnya selalu berbunyi, penuhilah janjimu dengan Allah. Apa itu? Kamu telah berjanji kepada Allah, kamu akan penuhi janji dengan manusia. Jadi berjanji dengan memenuhi janji itu adalah penekanan pertama. Ini juga sumber malapetaka. Kenapa orang sering ingkar janji? Ya, sedikit banyak juga masalah harta banyak memberi pengaruh. Ya kan? Nah, kemudian Allah menekankan supaya orang tidak mudah berjanji. Apalagi orang berhutang ini kan paling apa? Paling mudah janji kan? Apalagi janji tukang jahit. Tahu janji tukang jahit? Ya, ntar besok aja kan? Nah, ini adalah hal-hal yang apa namanya yang diperingatkan Allah supaya kita jangan mudah berjanji. Ya. Terkadang yang paling mudah berjanji ini orang berhutang. Nilai duit musik ya. Kapan dibayar? Minggu depan. Padahal minggu depan itu nggak ada jaminan dia punya uang. Nah, akhirnya janji kan? Nah, inilah yang dikatakan Allah tidak boleh berjanji seperti itu. Kalau nggak ada ya minta aja. Itu yang lebih baik. Ya. Wa'auful qailah. Ya, dan sempurnakanlah. Ya. Kailah. Timbangan. Idza kiltum, jika kamu telah menimbang. Jika kamu menimbang. Wazinu bil qistasil al mustaqim, ya. Dan takarlah, ya, dengan apa? Yang kokoh itu. Ya, timbang, takar segala satu itu dengan
dengan yang kokoh itu. Ini jangan kita hanya berpikir sederhana, timbangan itu seolah berdagang di pasar, ada timbangan, beli berapa, 1 kilo ditimbang 1 kilo. Ya. Memang itu gambaran apa? Gambar timbangan. Ya. Tapi kalau kita mau melihat, sebenarnya dimaksud Al-Quran ini segala sesuatu. Ya. Dalam surah Ar-Rahman apa? Dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman alamal bil Quran khalaqal insan alamahul bayan. Terus apa lagi? Wasamsu wal qamaru bil husban. Terus kadang-kadang ini nih kalau ingatan ini kalau sedang ngaji ini. Terus wa najmu wa sajara wa yasjudan. Lalu wa wadu'al mizan. Ya. Allah telah meletakkan apa? Al-mizan. Al-mizan itulah ukuran yang mengatur segala segi dalam kehidupan ini, di langit dan di bumi. Nah, mizan ini adalah mizan yang kokoh, yang tidak pernah berubah sedikit pun. Inilah aturan-aturan Allah, syariat Allah itu. Langit itu kan diatur dengan syariat Allah. Segala gerak-gerak bumi, bintang, bulan itu kan diatur dengan syariat Allah. Ya. Syariat Allah itu kokoh. Jadi di sini Allah mengatakan, kalau kamu tidak mengukur, menimbang, ya, hendak menilai sesuatu, pakai timbangan yang nggak pernah berubah, yang sejak dahulu sampai hari kiamat nggak akan berubah. Kalau timbangan buatan manusia, ingat, timbangan buatan manusia itu berubah-ubah, karena dia dibuat oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan sifatnya apa? Berubah-ubah. Pendapat manusia malam ini akan beda dengan pendapat manusia besok. Begitulah hukum hawa nafsu. Ya. Ketika dilihat satu undang-undang ternyata tidak sesuai dengan kemauan penguasa, biasanya undang-undang di amandemen, dirubah. Tuh kemarin undang-undang anu itu, kan begitu. Undang-undang apa namanya itu? Yang satu lagi yang menguntungkan dirinya itu semua DPR setuju tuh. Nah, jadi begitu. Jangan mengukur sesuatu itu berdasarkan ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia. Parameter buatan manusia itu berubah-ubah, dia goncang. Ya. Maka Al-Quran mengatakan, kalau kamu menimbang, kalau kamu menakar, kalau kamu mengukur, pakailah, ya, ukur, timbang dengan adil, pakai dengan mustaqimin, yang kokoh itu. Ya. Jangan membuat penilaian-penilaian berdasarkan ukuran-ukuran duniawi, ya, perhitungan-perhitungan hawa nafsu, ya. Segala satu harus ditakar oleh takaran yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran ini. Ya. Sudah sejam. Ya, waktunya sudah 1 jam ya. Barangkali insya Allah kita lanjut besok, Jumat depan. Sampai saya lupa waktu. Demikian para hadirin, kita akhiri dulu pengajian kita malam ini. Insya Allah kita akan sambung pada Jumat yang akan datang. Masih dalam tema yang sama, surat Al-Isra. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.